الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa di sini yang masih dalam pencarian jodoh terbaik? Atau mungkin ada yang sudah menikah tapi ingin memperbaiki hubungan rumah tangga? Hari ini kita akan membahas sebuah doa yang sangat istimewa, yaitu doa Nabi Yusuf alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran. Doa ini bukan hanya tentang meminta jodoh, tapi juga tentang bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh dan kehidupan yang berkah. Dan yang paling penting, semua yang akan kita bahas hari ini berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai terlewat sampai akhir video. Sahabat yang dimuliakan Allah, untuk memahami doa ini, kita perlu tahu dulu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fit dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian dari kerajaan dan mengajarkan kepadaku sebagian dari takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan doa ini di masa puncak kejayaannya sebagai menteri di Mesir. Subhanallah, meski sudah diberi kedudukan tinggi, beliau tetap merendahkan diri kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berdoa ini setelah bertemu dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Beliau menyadari bahwa semua nikmat yang diterimanya adalah pemberian Allah semata. Sekarang, mari kita pahami makna mendalam dari doa Nabi Yusuf ini. Pertama, Anta waliyyi fit dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan akhirah. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari jodoh, kita harus menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolong utama. Yang kedua, tawaffani musliman. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama hidup adalah mempertahankan keimanan hingga akhir hayat. Yang ketiga adalah al-hiqni bisolihin. Gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini bagian yang berkaitan dengan jodoh dan pergaulan. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang saleh ini mencakup orang tua yang soleh, pasangan hidup yang soleh, keturunan yang soleh, sahabat dan lingkungan yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Sahabat beriman yang Allah muliakan, dalam Islam kita diajarkan adab-adab berdoa yang benar. Untuk doa Nabi Yusuf alaihissalam ini,
ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah waktu mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa dikabulkan di antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu-waktu mustajab lainnya adalah di sepertiga malam terakhir, antara maghrib dan isya, hari Jumat antara asar dan maghrib, saat turun hujan, saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima doa seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, menghadap kiblat. Hendaknya kita menghadap kiblat ketika berdoa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, diawali dengan pujian kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan apa yang dikehendaki. Hadis riwayat Tirmizi. Dari doa Nabi Yusuf alaihissalam ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam mencari jodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang kedua, meminta jodoh yang soleh. Bukan hanya cantik atau tampan, tapi yang paling penting adalah kesolehan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa disertai amal soleh. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, doa tanpa amal seperti busur tanpa tali. Kita harus memperbaiki diri sambil berdoa. Yang keempat, sabar dan ikhlas. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami berbagai cobaan sebelum mendapat kebahagiaan. Ini mengajarkan kita untuk sabar dan ikhlas dalam menunggu takdir Allah. Yang kelima, lingkungan yang soleh. Al-hikni bis-solihin. Bergabung dengan orang-orang yang soleh. Ini mengingatkan kita untuk memilih lingkungan orang baik, karena lingkungan sangat mempengaruhi akhlak dan keimanan kita. Bagaimana cara praktis mengamalkan doa Nabi Yusuf alaihissalam ini? Yang pertama, konsistensi. Berdoalah secara rutin, minimal setelah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah perbaiki diri sembari berdoa. Perbaiki akhlak dan tingkatkan ibadah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga adalah bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat adalah bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menolak bala dan memperpanjang umur. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima adalah sholat istikharah. Jika ada pilihan, lakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang Allah muliakan, doa Nabi Yusuf alaihissalam ini bukan hanya tentang meminta jodoh saja, tapi tentang meminta kehidupan yang berkah, keturunan yang soleh dan solihah,
dan akhir yang husnul khotimah. Ingatlah wahai saudaraku, yang terpenting adalah kita selalu dalam lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika Allah menakdirkan kita untuk menikah, maka itulah yang terbaik. Jika Allah menakdirkan kita untuk tidak menikah, maka itu pun yang terbaik menurut Allah. Mari kita akhiri dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sahabat-sahabat sekalian. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.